warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 10-6 akan melakukan sebuah wawancara bersama seorang wirausahawan yang telah berjaya pada saat ini. Sebelum melakukan sebuah wawancara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Hai, saya Hani Simantuka. Hai, saya Agnesia Sihaan. Hai, saya Agni Ilma Nasution. Dan saya Lisa Rahman Putri. Saya mau nanya nih, mengapa Bapak memilih usaha ini? Karena kemudian bukan memilih, tapi mencoba mencari kelahatan yang belum terkelola dengan baik. Mengingat di Baru masih tempat makan yang sekaligus tempat nongkrong. Targetnya kita didik anak muda dan keluarga kecil. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa sih omset Bapak dalam 1 bulan? Omset 1 bulan itu sekitar 50 sampai 40 juta. Selama 6 bulan yang itu dah. Untuk menarik pelanggan-pelanggan sehingga mau datang ke kampung. Yang pertama kita siapkan tempat yang senang untuk dikunjungi orang. Di cuaca kita ini kan sangat berbeda dengan daerah-daerah di luar Riau, misalnya Sumatera Barat, atau kita buat perbandingan agak jauh Jawa Barat, Jawa. Cuacanya kan kita cukup panas. Jadi kita coba membuat suasana yang sejuk dan teduh. Makanya kita tanam dulu pohon-pohon di jauh-jauh hari sehingga suasana teduhnya dapat. Dengan posisi kita di pinggir sungai, udara mengalir cukup bagus karena tidak terhalang oleh bangunan dan yang lain-lainnya. Di sungai kan tidak ada apa-apanya, jadi udara itu cukup tenang. Jadi dua hal itu yang menjadi keunggulan kita, sehingga ketika pelanggan kita di rumah merasa gerah, mereka kepikiran untuk datang ke tempat kita ini untuk sekedar menghilangkan suasana gerahnya sambil minum atau makan. Yang kedua, kita coba menetapkan harga dari produk kita atau makanan dan minuman kita itu dengan harga yang cukup ramah di kantong pelanggan. Dengan kiat-kiat mungkin mencari pemasok yang mempunyai kualitas dan harga yang bersaing. Yang kedua, dengan mencoba memenuhi kebutuhan barang-barang kita dengan barang kita sendiri. Misalnya untuk cabai pada yang ada dijual di pasar, mungkin ketika harga tinggi kita tidak bisa menggunakan cabai dengan harga tinggi itu. Makanya kita coba membuat kebun cabainya. Kalau boleh tahu Pak, apa halangan yang terbesar yang pernah Bapak alami selama berwirausaha? Halangan terbesarnya adalah mengelola karyawan. Kalau jam makan siang misalnya orang akan datang secara bersamaan. Jadi semua karyawan itu harus melayani orang dengan gerak cepat. Jadi terasa letihnya, tidak semua orang yang terbiasa untuk itu, kan? Tapi di luar itu mereka cukup santai. Jadi kita secara manajemen itu sulit untuk jadi menetapkan jumlah ini sangat sulit. Jadi terpaksa kita buat keseimbangannya sehingga mungkin tidak semua karyawan itu bisa menikmati ketika jam sibuk dan menikmati ketika jam kosong. Jadi itu yang sulit, sehingga kita harus kadang-kadang itu menerima pergantian karyawan. Pergantian karyawan ini tentu kalau masuk yang baru itu belum berpengalaman, kita harus mengadakan training terlebih dahulu. Training yang kedua adalah mencari pemasok yang betul-betul konsisten dalam menjaga kualitas. Karena kebutuhan kita kadang-kadang ada juga yang mendadakan. Jadi kalau pemasoknya tidak siap, mereka kadang harus kita carikan bantuan secepat baik. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak ubah jika waktu bisa diulang terhadap
usaha yang Bapak jalani saat ini? Yang kan kita ubah sebetulnya dari awal itu ingin punya langsung gedung saja. Jadi mengurangi tempat outdoornya karena posisi kita pinggir sungai, malam hari itu ada satu permasalahan, ada semacam serangga yang terbang yang terus mendatangi cahaya lampu sehingga itu mengganggu orang-orang tamu yang datang karena bisa membuat geli di kepala karena masuk ke makanan. Untuk outdoor itulah yang paling sulit kita atasi. Caranya adalah membuat lampu high beam namanya. High beam itu lampunya dijauhkan, sumber cahayanya dijauhkan, tapi dayanya dikuatkan. Kalau kita di rumah tuh bisa lihat lampu high beam itu di halaman LKA rumah itu. Kan ada lampu yang tinggi itu, ya cahayanya kuat, tapi sumber cahayanya kan jauh. Sehingga serangga ini berkumpulnya di sumber cahayanya kan ada di terangnya sampai ke bawah, serangganya ada di atas. Jadi itu yang mungkin yang dapat kita lakukan. Pernahkah Bapak menganggap bahwa usaha Bapak ini sudah sukses? Pada saat kita bisa membuat suatu sistem kerja yang terukur, sudah membeli suatu aplikasi yang mengelola orderan, mengelola sistem pembayaran, mengelola karyawan dalam satu software atau enggak. Kita coba untuk mengurangi beban kerja karyawan, tapi tidak menurunkan produktivitas. Contohnya waiter tadinya menerima order dari pelanggan itu membawa kertas dan pena atau pulpen. Mereka catatan ini diantarkan ke dapur membuat, terus diantarkan lagi oleh waiter. Sekarang kita menggunakan perangkat lunak ini, waiter hanya mencatat melalui smartphone masing-masing. Ketika orderannya sudah oke, sudah konfirmasi kepada pelanggannya tidak ada yang tambah atau berubah, mereka cukup tekan oke saja, orderannya sudah masuk ke dapur. Dapurnya kita kan ada dua, dapur makanan dan dapur minuman. Ini setiap orderan pelanggan itu, waiternya tidak perlu membuat dua orderan, satu minuman, satu makanan. Dia cukup order saja. Kan dalam berusaha pasti Bapak dihadapi berbagai cobaan. Nah, menurut Bapak sifat apa sih yang harus dimiliki seorang wirausahawan untuk buat usahanya menjadi lebih baik dan Hal inilah yang diperlukan oleh pengusaha, apapun usaha. Cobaan, kendala tentu ada datang sekali. Kalau kita hadapi dengan keluhan, tentu melemahkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita hadapi dengan sabar, dengan tanpa putus asa, tentu sebesar apapun persoalannya akan bisa kita selesaikan secara bertahap. Adalah harus terus belajar karena percepatan perubahan kondisi ini, apalagi dengan berhadapan kita dengan teknologi sangat-sangat cepat. Kalau kita tidak membuat diri kita itu semangat terus untuk belajar, maka kita akan jauh. sifat nasihat atau kata-kata untuk para pemula yang akan memulai usahanya? Kalau pemula itu jangan tunggu punya modal untuk melaksanakan usaha. Mulai saja dari hal yang apa yang kita bisa. Mulainya tidak harus langsung jadi pengusaha. Bisa mulai jadi karyawan terlebih dahulu untuk mengambil ilmunya. Kami dan terima kasih karena sudah bersedia untuk membawakan